Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan nuansa, dengan penuh barokah, dengan penuh nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya ingatkan bahwasanya semua ini dalam rangka untuk belajar bersama, bertafakur, berintrospeksi, membenahi diri dalam rangka mengarungi kehidupan ini agar supaya dari hari ke hari semakin baik. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemarin saya sampaikan bahwa gambaran kehidupan ini sekian banyak dipaparkan oleh Allah. Untuk kali ini saya akan menyampaikan bahwa kehidupan ini laksana kita sedang menghadapi ujian atau menjalani ujian. Andaikan kita gambarkan dalam satu jenjang pendidikan, misalnya sekolah dasar lah, atau SMP, SMA, dan seterusnya. Yang jelas kita sedang menjalani ujian. Sekarang yang perlu kita pahami pertama sekali adalah kapan ujian itu akan dilaksanakan. Biasanya dalam jenjang pendidikan ada istilah ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Taruhlah misalnya dalam jenjang SD, di akhir tahun kelas 6 menjalankan ujian akhir tahun. Waktunya ditentukan hari ini jam sekian, durasinya sekian. Maka ini kalau kita analogikan atau gambarkan dalam kehidupan ini, yang perlu kita pahami adalah kapan kita menjalani ujian ini. Saudaraku rahimakumullah. Sebenarnya marilah kita meningkatkan kesadaran bahwasanya awal dari ujian bagi kita dalam kehidupan ini adalah diawali dari kita masa balik atau masa mukallaf, yaitu masa di saat kita awal apa yang kita lakukan, kita ucapkan, yang kita aktivitaskan itu diperhitungkan oleh Allah. Artinya awal kita akan dipertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Kita harus mempertanggungjawabkan. Artinya segala apa yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yaitu mulai balik sampai akhir hayat kita. Sekali lagi, masa kita menjalani ujian adalah mulai balik sampai akhir hayat. Artinya selama hidup. Itu harus kita sadari.
Setelah demikian, maka fase kedua adalah apakah materi-materi ujian yang akan disampaikan oleh Allah tentunya, karena ini dalam kaitan dengan kehidupan. Kita diberi hidup oleh Allah, Allah memberi ujian kepada kita, yang waktunya tadi saya sampaikan, dan materinya, materi ujian. Kalau kita merujuk dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah bersumpah bahwasanya sungguh kalian semua akan saya uji dalam kehidupan ini tentunya. Apakah bentuk ujian itu? Bisyai'im minal khawf, sedikit dari rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, di satu saat kadang kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, wasamarat, dan tumbuh-tumbuhan misalnya, atau buah-buahan. Dalam konteks ayat ini ada 5 ujian yang Allah memastikan diri bahwa kita pasti akan menjalani. Sekali lagi, syai'im minal khawf. Di saat-saat tertentu kita kadang terjangkiti rasa takut. Takut tentang bagaimana masa depan kita nanti, takut bagaimana anak cucu kita nanti, takut bagaimana kalau kita sakit, dan lain sebagainya. Segala rasa takut yang menggelayut, yang menghantui dalam kehidupan ini. Ini adalah bentuk ujian. Yang kedua adalah wa naqsim minal amal. Di saat-saat tertentu pula kita kadang kekurangan harta. Di saat kita mau makan, pas kita nggak punya uang, pas kita nggak punya sesuatu yang kita buat transaksi dan lain sebagainya. Wal anfusi, di saat-saat tertentu pula kadang kita sedih sekali. Kita merasa asing, kita merasa sedemikian susahnya, dan kadang-kadang kita kekurangan bahan makan. Nah, sekali lagi materi ujian yang disampaikan dalam ayat ini adalah beberapa kondisi yang konotasinya adalah sesuatu yang membuat kita susah, sesuatu yang bisa membuat kita merasa galau, gundah, dan lain sebagainya. Sekali lagi, marilah kita tingkatkan kesadaran ini adalah ujian. Artinya kita sedang diuji oleh Allah. Lantas, harus bagaimanakah kita dengan ujian ini? Allah membeberkan dalam ayat selanjutnya adalah wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat ini mencerminkan bahwa kita sedang diuji sampai sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi ujian-ujian itu. Maka berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang yang sabar di saat menghadapi ujian itu, di saat menjalani ujian itu. Lantas, sejauh mana pengertian orang-orang yang sabar? Di kelanjutan ayat dikatakan alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang saat ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kategori orang-orang yang sabar di saat menerima ujian atau menjalani ujian adalah orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu tidak hanya mengatakan itu,
senantiasa dijiwai, dipahami, dan sekaligus disadari, maka itulah makna dari kesabaran. Bebas tidak kita analisa dari ungkapan inna lillah. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kita wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Ungkapan ini mencerminkan bahwa dikategorikan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Artinya di saat menjalani ujian dari beberapa ujian-ujian tadi, kita segera kembali. Kita segera sadar, menyadari bahwa segala apa milik kita, atau segala apa yang selama ini kita akui milik kita, sesungguhnya semua adalah milik Allah, termasuk diri ini, apalagi harta, apalagi anak, istri, dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sadar bahwa kita adalah milik Allah dan kita menanggalkan pengakuan segala apa yang selama ini kita akui milik kita, maka itulah kunci kita akan segera ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim rahmah. Orang yang demikian itu akan mendapat keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah. Artinya kategori orang yang sabar, orang yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah. Maka bagi mereka yang sabar, tentu tidak merasakan kesedihan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita simpulkan dari ayat tadi, itu adalah ujian-ujian dalam bentuk kesusahan, atau biasa diistilahkan musibah. Selanjutnya, kalau kita berpijak kepada ayat yang lain, sebenarnya tidak hanya musibah yang dikategorikan ujian, namun nikmat pun itu juga masuk kategori ujian. Ayat yang dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh dan kami akan senantiasa menguji kalian semua dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek. Ini memberi arti bahwa tidak hanya musibah, nikmat pun, kesenangan pun, kesuksesan, semua adalah termasuk materi, termasuk jenis ujian. Dari ini berarti kita bisa mengatakan bahwa dari sisi waktu, tentang ujian yang kita hadapi, kita jalani adalah selama hidup. Lantas materinya adalah segala apa yang kita jalani selama hidup ini. Di saat kita sedang susah, itu ujian. Maka sekali lagi perlu saya garis bawahi, janganlah hanya dengan ungkapan yang sering kita dengar selama ini. Kita sering mengaitkan bahwa kita sedang diuji, itu sering dikaitkan dengan hanya sesuatu yang sedih, hanya sesuatu yang susah, hanya sesuatu yang sial, dan lain sebagainya. Yang konotisnya adalah sesuatu yang menyedihkan. Tidak hanya itu. Sesuatu yang menyenangkan pun, sesuatu yang mungkin kita bisa bilang sukses, kita bilang keberhasilan, keberuntungan, semuanya itu adalah ujian. Dan ini tercermin dari satu kisah. Pada suatu saat Nabi Sulaiman pernah membuat sayembara untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di tempat Nabi Sulaiman. Lantas saat itu yang berhasil adalah ahli kitabnya Nabi Sulaiman, yaitu As'ab bin Barkhoya. Di saat As'ab atau ahli kitabnya
berhasil dalam sayembara itu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, ini adalah satu karamah, satu keberhasilan, satu anugerah atau kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Jelas ini adalah sesuatu yang luar biasa atau anugerah yang luar biasa. Lantas, apakah ini bukan ujian? Dalam ungkapan itu, si ahli kita mengatakan, hadza min fadli rabbi. Aku bisa seperti ini. Bisa sampai memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sampai di hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Yang mana ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini satu karamah kemuliaan diberikan Allah kepada aku. Ini adalah ujian bagiku. Liyabluwani, Allah menguji aku. Aashkuru am akfur. Sejauh mana dalam aku menghadapi ujian ini, menjalani ujian ini. Apakah aku mampu bersyukur dengan anugerah ini? Ataukah aku justru akan kufur, mengingkari tentang anugerah yang diberikan Allah kepadaku ini. Ini bentuk, ini contoh bahwasanya sekali lagi kita tingkatkan kesadaran bahwa materi ujian kita adalah segala apa yang kita terima. Baik itu keberuntungan atau kesialan, baik itu kekayaan atau kemiskinan, baik itu kesenangan atau kesusahan, segala apa yang kita jalani selama hidup, mulai dari balik sampai akhir hayat, semuanya adalah materi ujian. Lantas, sejauh mana waktu ujian sudah jelas, materi ujian sudah. Lantas kategori apa yang dinisbatkan orang yang berhasil? Berhasil menjalani atau menghadapi ujian dalam kehidupan ini sendiri. Yaitu dalam rangka menghadapi dan menyikapi selama hidup ini. Maka kategori keberhasilan itu akan tersematkan kepada orang yang di saat menjalani, dia bisa menyesuaikan dengan tuntunan Allah, dengan ketetapan Allah. Artinya misalnya di saat kita sedang mendapat nikmat, lantas dia mau bersyukur. Artinya tidak lupa diri, sadar bahwa ini semua adalah hadza min fadli rabbi. Sebaliknya, andaikan sedang kena musibah, juga sadar bahwa ini juga adalah kehendak Allah. Ini adalah ketetapan dari Allah dan kita harus sabar menjalaninya. Perintah kita harus bersyukur dan bersabar. Itu adalah semua perintah dari Allah. Nah, dengan mampunya seseorang itu menyikapi, menghadapi sesuai dengan ketetapan Allah. Itulah seseorang yang dalam kehidupan ini akan mendapat kategori orang yang berhasil. Andaikan sampai akhir hidupnya dia mampu menjalani, menyadari tentang ini adalah dari Allah. Maka di satu ayat dikatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Segala apa musibah yang menimpa kita, itu semuanya adalah atas izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mempercayai bahwa ini semua adalah dari Allah, atas izin Allah, maka Allah akan membimbingnya. Allah akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang itu. Dan inilah, saudara-saudaraku, kunci dalam kehidupan ini. Yaitu kita harus menyadari dan meningkatkan kesadaran bahwa selama hidup ini kita sedang menjalani ujian. Akhir dari ujian itu sendiri adalah di saat kita
sedang mugharghir, sedang akan menghadap Allah, sedang sakaratul maut, maka itulah akhir dari ujian kehidupan ini. Dan tentu setelah berakhirnya ujian, kita akan mendapat hasil catatan ujian atau hasil ujian yang kita terima sejauh mana selama kita menjalani ujian, selama kita menghadapi ujian, sudah sesuaikah jawaban-jawaban yang kita tampilkan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah, ketetapan Allah yang telah diberikan kepada kita, atau tidak sesuai atau belum sesuai, maka kita pasti akan menerima hasil ujian itu. Maka berbahagialah kita semua, andaikan hasil dari ujian-ujian kehidupan ini akan mendapat hasil yang memuaskan, yang membanggakan, yang sampai akhirnya kita mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, na'udzubillah, andaikan di akhir ayat nanti atau kita mendapat catatan ujian, hasilnya mendapat catatan yang jelek, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, betapa memprihatinkannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, maka marilah kita patut bersyukur juga bahwa Allah sudah memberitahu kepada kita, memberitahukan tentang materi-materi ujian dan masa ujian. Ini adalah satu rahmat yang diberikan oleh Allah. Artinya, akhirnya kita akan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan diberitahukannya materi-materi ujian, tentu semua tertera dalam kitab suci, dalam buku panduan hidup. Itulah yang patut kita kaji, biar kita memahami sejauh mana materi-materi ujian kita dan bagaimana kita menyikapinya. Dengan diinformasikan dari Allah, akhirnya kita mempersiapkan diri sesuai dengan tuntunan, dan kita memohon kepada Allah untuk diberi kemampuan, diberi kekuatan daripada untuk menghadapinya. Tentu ini akan sangat bisa diharapkan kita akan sukses dalam ujian kehidupan ini. Kita akan mendapat predikat orang yang beruntung, yang akhirnya jelas Allah akan ridho kepada kita, dan kita pun akan merasa puas dengan hasil itu.